Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, ya, diberikan kekuatan, kesehatan dalam melanjutkan ibadah puasa kita ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan sehingga kita bisa menyelesaikan hingga tuntas puasa Ramadan kita pada tahun ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Maka Allah Subhanahu wa taala tentu memiliki sifat yang akbar, yang maha besar, dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditandingi atau bahkan disandingkan dengan siapapun. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala mutlak, yang tidak ada siapapun yang besar, yang melebihi dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita makhluk relatif. Ada yang besar, tetapi ada pula yang lebih besar. Ada yang kuat, tetapi ada pula yang lebih kuat. Tetapi kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mutlak. Kebesaran Allah tidak ada lagi yang besar daripada Allah. Kemudian kekuatan Allah tidak ada lagi yang melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Inilah kalimat yang sering kita ucapkan, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Di dalam sholat sering kita mengucapkan, bahkan sholat itu merupakan, bahkan takbir itu merupakan salah satu daripada yang sering atau yang biasa kita lafalkan di dalam sholat kita. Setiap takbir, dari perpindahan gerakan-gerakan sholat kita menggunakan Allahu Akbar. Ini mengajarkan kepada kita sesuatu yang luar biasa. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ada sesuatu yang penting yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Dari sifat Allah yang Maha Besar. Yang pertama, bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah. Maka kita tidak boleh menyombongkan diri kita dengan menganggap diri kita besar. Pelajaran yang kedua, karena kita adalah makhluk yang lemah, maka kita tidak boleh berbuat zalim kepada orang lain, berbuat semena-mena kepada orang lain. Allah yang Maha Besar, kita adalah manusia yang lemah, maka tidak boleh menyombongkan diri kita kepada orang lain, tidak boleh berbuat semena-mena kepada orang lain. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita lihat di sekitar kita. Bisa kita lihat di alam semesta ini. Kita bisa melihat atau menemukan kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada penciptaan gunung. Kita juga bisa menemukan kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada lautan. Kita bisa menemukan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan diri kita. Di dalam diri kita ini merupakan ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita memperhatikan diri kita, maka kita di sana akan menemukan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan kepada kita untuk melihat diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian memperhatikan? Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun. Intinya pada ayat ini, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, penciptaan langit dan bumi, kemudian
pergantian siang malam dan siang, kemudian kapal-kapal yang diciptakan yang membawa kemanfaatan kepada manusia, kemudian perpindahan awan dari satu tempat ke tempat yang lain, diturunkannya hujan, semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang memindahkan awan dari satu tempat ke tempat yang lain? Siapa yang menciptakan lautan? Siapa yang menciptakan daratan? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan kebesaran-kebesaran yang lainnya yang ada di makhluk di alam semesta ini melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha yang luar biasa. Oleh karena itu, kita sebagai makhluknya, maka ini mengajarkan kepada kita tunduk, patuh, mengabdikan diri kita kepada yang maha besar. Tidak sepatutnya diri kita mengabdikan diri kita kepada yang maha lemah, kepada makhluk yang lainnya. Maka pengabdian yang sebenarnya adalah kepada yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Para saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu saja yang bisa kita renungkan pada kesempatan video singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, menambah keimanan, kekuatan, kesabaran kepada kita dalam mengabdikan diri kita kepada yang maha besar. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.